Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali menjumpai Anda di program obrolan hangat one-on-one Newsmaker Medcom.id. Nah, tahun 2021 segera berlalu. Kita akan segera memasuki tahun 2022. Newsmaker pekan ini secara khusus menyajikan fakta, persoalan, perempuan, dan anak di tahun 2021. Di tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 2 kali lipat, bahkan meningkat 8 kali lipat jika dihitung dalam 12 tahun terakhir. Begitu juga kekerasan terhadap anak meningkat di tahun 2021. Ribuan cerita kelam kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2021 harus diambil hikmahnya untuk menyusun langkah-langkah di tahun 2022. Nah, agar kisah tragis yang dialami perempuan dan anak semakin berkurang dan terus berkurang pada masa-masa mendatang. Kali ini kita akan bicara tentang Hawa dan anak bersama Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Selamat sore Pak Nahar. Selamat sore, Bang. Terima kasih Pak Nahar atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Sama-sama. Baik, Pak Nahar. Langsung saja nih, Pak ya. Desember ini kita dikejutkan dengan kekerasan kepada anak perempuan di sebuah tempat mengaji di Kota Bandung, Pak. Kalau ditarik mundur sampai Januari 2021, ternyata kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat nih, Pak. Kita mulai dari kekerasan kepada anak nih, Pak Nahar. Saat ini publik sedang menyoroti kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung. Kalau kita lihat dari data Kementerian PPPA, angka kekerasan kepada anak terus meningkat nih Pak dari tahun ke tahun. Nah, ada kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan guru kepada anak, kekerasan orang tua atau orang dewasa kepada anak. Nah, sebenarnya Pak, apa pemicu kekerasan kepada anak sih Pak? Atau karena rendahnya pendidikan, atau faktor ekonomi? Dan apakah pandemi ketika seluruh anggota keluarga sempat dibatasi untuk di rumah saja, menjadi pemicunya naiknya kekerasan anak nih Pak di tahun 2021? Silakan Pak Nahar. Ya, kekerasan terhadap anak tentu permasalahan yang penyebabnya sangat kompleks gitu ya. Pandemi COVID-19 mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab ya, namun bukan faktor utama maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul akhir-akhir ini. Ya. Pandemi yang menumbangkan kondisi kesehatan perekonomian masyarakat Indonesia secara tidak langsung tentu berpengaruh pada kondisi kesehatan mental, seperti mudah stres saat menghadapi tekanan yang akhirnya berujung pada meluapkan emosi, stres, lalu kemudian perempuan dan anak yang kondisinya lebih rendah dari pelaku ini menjadi target dari kekerasan yang kemudian mereka akhirnya menjadi korban. Relasi kuasa inilah yang antara pelaku dan korban kekerasan juga memberikan kontribusi pada tingginya angka kekerasan dan menjadi penyebab korban enggan untuk melapor juga sehingga kekerasan terus terjadi. Dan beberapa kebijakan, misalnya pembatasan sosial juga turut menghambat perempuan dan anak penyintas kekerasan untuk mengakses layanan secara offline gitu ya, terutama di wilayah yang sarana dan prasarana komunikasi dan transportasinya itu belum berkembang dengan baik. Nah, inilah yang menjadi beberapa penyebab, tetapi bukan hanya itu ya. Kecanggihan teknologi juga memberikan kontribusi. Misalnya perubahan-perubahan kebiasaan dengan memanfaatkan teknologi. Ini kan seolah menawarkan kemudahan bagi masyarakat ya untuk melaporkan kasus kekerasan ya terhadap online gitu Pak ya. Betul. Lalu kemudian ini yang kemudian banyak dialami dan ditemui dan tentu ini juga berkontribusi untuk di satu sisi memudahkan gitu ya untuk hal-hal positif, tetapi di sisi lain juga seringkali dalam beberapa kasus justru muncul bahwa teknologi juga berkontribusi terhadap terjadinya kasus kekerasan. Baik Pak Nahar. Nah Pak Nahar, khusus kejadian yang
terjadi di Bandung yang menimpa 21 santriwati, Pak. Kan ini juga menjadi perhatian dari Presiden Jokowi nih, Pak. Nah, apa pesan Presiden, Pak, menanggapi kasus ini dan antisipasinya ke depan seperti apa, Pak Nahar? Iya, Pak Bapak Presiden tentu untuk persoalan mengakhiri dan menurunkan angka kekerasan itu ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang beliau berikan. Misalnya kita ingat betul 9 Januari 2020. Ya. Itu mempertegas kembali bahwa kebijakan-kebijakan Presiden itu melawan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Oleh karena itu, maka ketika ada kasus seperti di Bandung, maka bukan hanya Ibu Menteri yang kemudian mendalami persoalan ini, ya kenapa ini mesti terjadi, tapi kepedulian juga diberikan oleh Ibu Negara yang kemudian juga hadir memberikan semangat, dan ini proses-proses yang menampakkan keseriusan, atensi serius bagi pemerintah dalam kasus-kasus seperti ini, dan kita berharap bahwa kepedulian dari Presiden, semua jajarannya, dan semua stakeholder yang terkait dengan perlindungan anak ini terus kita support, dan kita berharap ketika misalnya masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, diperbaiki, maka pengalaman-pengalaman terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ini bisa kita terus tingkatkan. Lalu kemudian keberpihakan negara melalui pemerintah juga enggak tanggung-tanggung, misalnya membuat regulasi yang super maksimum, memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual, khususnya yang korbannya adalah anak. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus mewaspadai, dan Presiden mengingatkan juga bahwa 9 Januari 2020 itu bahwa upaya pencegahan itu harus dioptimalkan, dimaksimalkan secara masif, sehingga kita tidak menginginkan ada korban-korban lagi, tetapi pencegahannya harus dimasifkan, dan semua orang harus berkontribusi, baik keluarga, anak itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Baik, Pak Nahar. Nah, untuk kekerasan kepada anak nih, Pak, bisa dijelaskan, Pak, ke publik apa saja evaluasi Kementerian PPPA atas meningkatnya kekerasan terhadap anak ini, Pak, pada 2021 ini? Seperti apa gambaran jalan keluarnya agar kasus terhadap anak bukannya meningkat, tapi bisa turun nih, Pak, tiap tahunnya nih? Apakah ini hanya tugas pemerintah saja atau memang tugas kita bersama nih, Pak? Iya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa tanggung jawab perlindungan anak itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Negara bertanggung jawab. Negara itu ada pemerintah, ada masyarakat. Di masyarakat di dalamnya ada keluarga, orang tua gitu ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab itu. Bagaimana misalnya agar kasus ini tidak semakin secara kuantitas semakin banyak. Nah, kasus-kasus yang terungkap kekerasan terhadap anak ini juga menjadi indikator bahwa masyarakat termasuk media massa sudah memahami isu perlindungan anak dan memiliki kepedulian, dan ini bentuk-bentuk tanggung jawab yang bisa dioptimalkan untuk merespon berbagai macam kekerasan yang terjadi dan kita temui ya, dan kita dapat informasi, sehingga setiap kasus yang dilihat, didengar, dan dialami langsung ini juga harus direspon secara tepat. Contoh misalnya ketika kasus yang di Bandung, lalu kemudian ketika anak yang pulang dari tempat pendidikan, lalu kemudian di rumah ada kecurigaan bentuk fisik yang berubah, orang tua punya kejelian tentang perubahan yang terjadi oleh anaknya,
kemudian diproses dengan penuh kasih sayang, akhirnya anak mulai membuka diri, maka kemudian kasus ini terlaporkan. Kita tahu bahwa beberapa anak korban ini berada di lingkungan atau di wilayah yang jauh dari kota gitu ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa ketika tingkat kesadaran orang tua dan misalnya aparat desa untuk mendukung perjuangan keluarga ini melaporkan kasus-kasus yang terjadi itu luar biasa. Nah, poinnya adalah satu orang melapor menyelamatkan sekian orang. Nah, kasus yang terjadi kan korbannya tidak hanya satu gitu ya. Nah, kalau seandainya yang satu tidak melaporkan, maka kita khawatir korban-korban lain yang tidak laporkan itu memiliki dampak yang kemudian tidak hanya soal dampak fisik ya, psikis yang ringan gitu. Nah, kalau seandainya dampak itu juga dampak yang berat, kita khawatir anak-anak yang menjadi korban ini akan mengambil jalan pintas yang tidak sama-sama kita harapkan. Oke, baik. Pemerintah sudah membuat regulasinya, tinggal kita sebagai keluarganya mungkin bisa lebih jeli lagi ya Pak, melihat kondisi anak seperti apa gitu Pak. Jadi jika ada masalah bisa ditanyakan dengan baik-baik sehingga juga bisa mau terbuka jika terjadi masalah seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak Nahar. Nah, kita bergeser ke kekerasan terhadap perempuan nih Pak. Sama dengan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat nih Pak di tahun 2021. Tahun 2020 lalu sempat turun 8.600 kasus. Tahun 2021 naik lagi nih Pak menjadi 8.800 kasus nih. Nah, Pak Nahar, apakah betul dugaan pandemi di tahun 2021 di mana keluarga berkumpul semua di rumah, lalu ada tekanan ekonomi, begitu juga pandemi, menjadi pemicu nih Pak, kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi meningkat nih Pak? Ada tren memang peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021 gitu ya. Jadi jumlah tentu ini korbannya selalu lebih banyak dibandingkan jumlah kasus yang mengindikasikan bahwa setiap kasus bisa korbannya bisa lebih dari satu. Ini jadi hal-hal yang kemudian muncul juga kita lihat bahwa angka kekerasan yang dialami perempuan terbanyak adalah kekerasan fisik. Tapi meskipun demikian, angka kekerasan seksual yang tidak melebihi misalnya angka kekerasan fisik, tapi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan misalnya perempuan, lalu kemudian juga berdampak kepada hubungan dengan anggota keluarganya. Dan kita melihat juga bahwa misalnya dari angka yang tercatat misalnya kejadian-kejadian di rumah tangga ini paling tinggi ya, kita catat khusus untuk yang perempuan ini sekitar 73,65% di data sistem informasi online yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, baik Pak Nahar, berbagai kalangan berpendapat nih Pak, Indonesia saat ini menghadapi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak nih Pak. Saat ini penegakan hukum diyakini bisa menjadi benteng untuk menekan kekerasan seksual tersebut nih Pak. Nah, pendekatan hukum tersebut efektif ya Pak ya? Atau memang ada pendekatan lain Pak untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak Pak? Iya, pada prinsipnya bahwa upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak bisa ditempuh hanya dengan satu cara gitu ya. Oke. Ada plus minusnya, oleh karena itu harus menggunakan intervensi dari segala aspek untuk memastikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak itu dapat dilakukan secara komprehensif. Pemerintah tentu telah berupaya ya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang promotif dan preventif tentu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong melalui berbagai penerbitan regulasi gitu ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di antaranya misalnya Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak itu sudah mengalami perubahan.
Nah, perubahan menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014. Bahkan di 2016 itu muncul penetapan undang-undang yang menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2016. Jadi, itu pemberatan hukuman yang luar biasa ya bagi pelaku kejahatan. Jadi kejahatan seksual. Jadi ini yang kita berharap ini dapat menimbulkan atau berdampak kepada efek jerah bagi pelaku atau calon-calon pelaku gitu ya. Dan beberapa regulasi lain misalnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu juga ada beberapa sanksi gitu ya yang kita berharap bahwa orang akan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang diancamkan pidananya dalam undang-undang tersebut, termasuk misalnya undang-undang terkait dengan TPPO. Lalu kemudian kita pernah mendengar ada regulasi undang-undang tentang kebiri misalnya. Orang ketika menghadapi ketidaktahuan atau ketidakmampuan untuk mengasuh secara layak, ini juga bisa berkonsultasi melalui pusat-pusat pembelajaran keluarga. 2021 kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai kementerian lembaga mencoba mengembangkan mekanisme desa ramah perempuan dan peduli anak yang diharapkan tadi upaya-upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dioptimalkan. Ini beberapa upaya pencegahan dan terus dilakukan, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah upaya promotif dan di samping promotif dan preventif tentu kuratif dan rehabilitatif. Baik Pak Nahar. Nah, salah satu upaya Kementerian PPPA mengikut sertakan masyarakat agar sadar kekerasan perempuan dan anak adalah Kementerian PPPA membuka call center 24 jam nih Pak, yaitu Sapa 129. Nah, bisa digambarkan Pak, seperti apa program Sapa 129 itu Pak? Apakah masyarakat yang merasa jadi korban atau mengetahui kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa menelpon langsung atau seperti apa Pak? Ya, sebelum tahun 2020, sebelum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan mendapatkan mandat, mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, ya. Kita membuat dua layanan yang terpisah gitu. Nah, karena ini kaitannya dengan kekerasan perempuan dan anak, oleh karena itu maka layanan call center kita buka sejak tahun 2020 dan sebetulnya dalam masa pandemi juga dengan Kemenkes, dengan Kominfo, BNPB kita mengembangkan layanan sejiwa gitu ya, itu juga dikembangkan. Lalu kemudian layanan-layanan itu kemudian dikuatkan dengan kita mengaktifasi layanan sahabat perempuan dan anak. Di layanan sahabat perempuan dan anak ini kita berharap bahwa persoalan-persoalan perempuan dan anak bisa segera dideteksi, tercatat, lalu kemudian direspon, karena ada 4 prinsip yang harus kita jaga. Pertama adalah kasus-kasus tertentu itu harus dilakukan secara cepat. Okay. Kalau tidak cepat, kita khawatir ancaman terhadap jiwa korban ini dapat mengakibatkan para korban tidak tertolong gitu ya. Oleh karena itu harus cepat. Oleh karena itu kita mendorong bahwa Sapa 129 bisa melayani 1 kali 24 jam. Tentu ini terus kita sempurnakan gitu ya. Lalu kemudian di layanan ini misalnya ketika kita menelpon langsung 129 ya. Itu nggak perlu lagi pakai kode area gitu. Jadi langsung misalnya dari seluruh wilayah Indonesia 129 itu pasti akan terhubung dengan operator sahabat perempuan dan anak. Jadi tinggal tekan 1 itu untuk perempuan, tekan 2 untuk anak. Nah, ini juga sebetulnya pembelajaran selama pandemi di mana misalnya situasi pandemi itu ternyata bukan persoalan kesehatan saja gitu ya, tapi juga ada kesehatan jiwa. Ya. Nah, oleh karena itu maka di kesehatan jiwa masalah-masalah yang masuk misalnya tadi ada tekanan di mental dan situasi yang tidak menguntungkan bagi
orang-orang yang terdampak itu ternyata juga ada persoalan perempuan dan anak. Nah, oleh karena itu maka di layanan sejiwa juga dikoneksikan dengan layanan perempuan dan anak yang kemudian kita kuatkan melalui layanan sahabat perempuan anak. Dan layanan ini prinsipnya adalah untuk menerima pengaduan dari seluruh Indonesia, baik melalui telepon 129 atau melalui WhatsApp gitu ya, pesan singkat di 08 111 129 129. Jadi pilihannya bisa telepon langsung atau bisa menggunakan kirim pesan yang kita biasa lakukan dengan menggunakan. Jadi ini call center ini untuk setiap masyarakat yang mengalami atau yang mengetahui gitu Pak. Iya, mengalami atau mengetahui gitu ada ya, kejadian-kejadian. Ya betul, kejadian itu kan pada prinsipnya mengalami, melihat atau mendengar gitu ya. Jadi tiga prinsip ini kita berharap itu bisa terhubung ke sini sehingga memudahkan untuk tindak lanjutnya gitu ya. Dan kita biasanya merecord laporan masuk ya, laporan masuk lalu kemudian kita tindak lanjuti gitu. Oke, baik Pak Nahar, jelang memasuki tahun 2022 nih Pak. Seperti apa nih Pak program-program unggulan dari Kementerian PPPA yang misalnya bicara target angka penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak nih Pak? Apakah boleh dibocorkan nih Pak program unggulan Kementerian PPPA untuk di tahun 2022 nanti Pak? Kita berharap bahwa di 2022 maka upaya kita melakukan pengawalan dari sisi data, misalnya dengan mengacu pada data-data yang ada, kita berharap bisa menekan ya, menurunkan angka-angka kekerasan. Beberapa survei tentu kementerian lakukan, misalnya survei terhadap perempuan, lalu kemudian juga survei terhadap anak dan remaja. Jadi ini terus kita kembangkan untuk mengontrol apakah misalnya upaya yang sudah dilakukan itu dapat menurunkan angka kekerasan. Kami sebetulnya pemerintah punya target sampai 2024 itu untuk benar-benar bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kami menggunakan beberapa indikator yang digunakan, baik indikator perlindungan anak gitu ya, lalu kemudian di dalamnya juga ada perlindungan hak anak, lalu kemudian ada indeks perlindungan khusus anak. Di dalam kasus kekerasan kami juga membuat survei khusus dengan menggunakan beberapa indikator. Kita akan memastikan bahwa kita mengawal upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan tujuan utamanya adalah menekan dan menurunkan angka kekerasan ini. Oke, baik Pak Nahar. Terakhir Pak, salah satu harapan agar pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak jera adalah memperberat hukuman melalui pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS nih Pak. Nah, saat ini bahkan sudah tersedia peraturan Presiden pengganti undang-undang atau Perpu nomor 70 tahun 2020 tentang payung hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, di mata Pak Nahar nih Pak, seberapa besar dampak disahkannya RUU TPKS nih Pak untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan Pak. Iya, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan dari kejadian-kejadian kekerasan seksual, terutama kepada korban gitu. Oleh karena itu maka dari beberapa regulasi tentu perlu dikuatkan, dan khusus terkait dengan kekerasan seksual tentu dengan judul misalnya tindak pidana kekerasan seksual, tentu ini mengharmonisasikan semua regulasi yang ada untuk memastikan bahwa kepentingan korban ini benar-benar dijamin gitu ya. Bahkan dalam undang-undang yang akan dibuat tentu
kita berharap ada beberapa regulasi, misalnya tentang kesulitan membuktikan terjadinya kekerasan seksual, misalnya itu diatur misalnya dari sisi kemudahan untuk memastikan alat bukti tidak sulit gitu ya, atau untuk ukuran-ukuran tertentu itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita misalnya kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti, maka tentu dengan mengharmonisasikan regulasi kita berharap ada pengaturan-pengaturan yang memungkinkan pembuktian ini bisa cepat, bisa akurat, dan menyelamatkan korban gitu ya. Dan khusus untuk anak sendiri bukan berarti misalnya ada Undang-Undang 17 tahun 2016 itu semua sudah terangkum di situ, semua terlindungi dari sisi aspek regulasi. Tetapi belajar dari beberapa kasus tentu kesadaran orang untuk melaporkan, lalu kemudian peran orang yang tidak melaporkan bisa diingatkan oleh regulasi ini agar diberikan peringatan kalau kalau bisa diberikan sanksi ya bagus gitu ya. Agar tidak ada misalnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dibiarkan tanpa penanganan yang baik. Nah inilah kita berharap RUU TPKS ini bisa segera diundangkan gitu ya. Tentu ini memang tidak bisa buru-buru dan kita berharap awal 2022 bisa segera diundangkan karena sangat penting untuk memberikan kepastian tentang upaya pencegahan dan melindungi korban dari dampak-dampak yang tidak kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nahar selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Pak atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Nahar. Oke, baik. Terima kasih Sobat Medcom yang sudah menyaksikan Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa dengan narasumber dan topik menarik lainnya pada minggu depan. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.